Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Sekar Azizah di Story Sekar S2. Masih dalam lingkup public speaking. Wah, public speaking ini emang gak ada habisnya. Tapi apa yang akan dibahas, ini pembahasan yang sangat penting karena sering banget ditanyakan. Ini mengenai kepribadian. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe agar Sekar semangat terus untuk membuat tips-tips menarik untuk kita belajar public speaking bersama-sama. Oke? Nah, kita langsung aja. Kali ini sekarang akan membahas tentang bagaimana cara melatih public speaking untuk orang yang introvert. Wah, introvert ini seringkali menjadi kata penghalang kalau kita mau belajar public speaking. Benar banget. Kenapa? Ketika ditanya, ayo belajar public speaking, tapi saya introvert kak, tapi saya pemalu kak, dan segala macamnya, hal-hal yang berhubung dengan pendiam. Nah, introvert itu pada dasarnya memang salah satu kepribadiannya yang terkenal lebih tenang, pendiam. Mungkin teman-teman udah pasti tahu nih pengertian dari introvert. Ada yang extrovert, ada introvert, bahkan ada yang belum tahu sebenarnya dia ini extrovert atau introvert. Nah, untuk itu nanti kita bahas lagi bagaimana cara membedakan seseorang yang extrovert dan introvert. Namun sebelum itu, karena sekarang langsung membahas tips-tips ya, mempersingkat waktu teman-teman sekalian, langsung aja ini beberapa tips untuk melatih public speaking bagi orang yang introvert. Ini dia. Yang pertama adalah amati dengan baik dunia public speaking tersebut. Kenapa Sekar bilang amati? Nah, amati ini menjadi salah satu ciri khas orang introvert. Betul ya. Orang introvert ini bisa dikenal suka banget mengamati, observasi, dalam diamnya, dalam tenangnya, suka memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan orang introvert maka sering disebut dengan memilih orang yang ingin dia dekati. Biasanya seperti itu. Nah, beda sama extrovert yang orangnya suka bergaul dengan orang baru langsung. Tapi ketika seorang introvert ini menjumpai orang baru, dia ingin sekali berupaya mengamati terlebih dahulu. Mungkin ibarat kata fakir qabla an ta'zima, qala mafuzat, berpikir sebelum bertindak. Ini ciri khas orang introvert. Nah, jadi tips untuk public speaking yang pertama adalah amati terlebih dahulu sebelum beraksi. Ya, amati dalam hal apa? Lihatlah orang-orang di sekelilingmu, lihatlah orang yang tampil, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia membawa penonton lebih asik atau dengan sesuai suasananya. Lalu perhatikan juga bagaimana seorang orang yang tampil di depan atau yang public speaker di depan yang Anda amati itu dalam merangkum berbagai hal yang dia sampaikan, baik secara poin ke poin, penjelasan dan sebagainya. Jadi ini menjadi ciri khas seorang introvert, maka ini lebih bagus sebagai seorang introvert untuk mengamati terlebih dahulu, sehingga apa, ilmu-ilmu bakal lebih terserap lebih dalam ketika kita sering mengamati orang-orang yang tampil tersebut. Oke, lanjut dengan tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu adalah buat rancangan teks. Ini penting sekali karena seorang public speaking itu lebih terkenal suka mengamati dan pendiam, suka dengan hal yang tenang yang menyendiri. Maka upayakan ketika waktu sendirimu itu juga teman-teman buat rancangan teks dalam public speaking. Contoh public speaking itu dalam hal MC, misalnya apa aja yang disampaikan untuk MC bidang ini, apa aja yang disampaikan untuk hal MC di formal atau semi formal atau non formal. Jadi seperti belajar dalam diam, karena kalau kita sudah mengamati bakal kita sudah menyimpulkan. Jadi berlatih dengan tulisan juga akan meningkatkan daya ingat ketika kita nantinya bakalan disuruh tampil. Ini hal simple, hal sangat singkat tapi penting sekali. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini penting sekali ketika kita sudah mengamati, kita juga sudah membuat teks, sering meminta pendapat. Nah, jadi ketika kita seorang introvert, maka kita lebih suka mencari orang yang nyaman. Ketika kamu sudah mendapatkan yang nyaman, minta penilaiannya. Dalam arti
saya tertarik di dalam dunia public speaking, tapi saya pendiam, bagaimana ya? Nah, itu menjadi hal yang penting untuk ditanyakan kepada orang yang kita rasa nyaman tersebut dalam berbicara. Tanyakan pendapatnya, coba berlatih dengan dia, atau dengan istilah, makanya saya sering buka itu namanya private MC. Kenapa ada private? Karena agar kalau kelas belajar ya pada umum ya teman-teman udah dilatih benar untuk tampil, untuk menghadapi banyak orang. Tapi kalau private benar-benar lebih ke secara intimate, secara bagaimana kita berupaya belajar dalam kesendirian, mengatur pola-pola berbicara agar ketika tampil nantinya sudah siap dengan totalitas insya Allah. Nah, jika kamu sudah mengamati, sudah menulis sesering mungkin, membuat teks segala macam, dan suka meminta pendapat orang lain, ini yang terakhir, tapi yang terakhir ini harus diasah terus, dalam arti harus semakin naik levelnya. Ya, mulai berbicara atau mulai mendekatkan diri kepada dunia publik, dalam arti walaupun jangan langsung, karena orang introvert ketika langsung menyumpai orang banyak dia bakalan kaget dan shock biasanya, atau ada hal-hal lainnya. Tapi secara introvert mulai dengan lingkup terkecil dulu. Karena apa? Mungkin mulai dari lingkup kelas, atau mulai dari lingkup pertemanan, atau nanti akhirnya mulai dikenal banyak orang. Nah, ketika seorang introvert jangan langsung menolak tawaran ketika diajak, upayakan jangan, walaupun kita rasanya ragu. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan yang 3 poin tadi, ya yakini diri, mulai dari lingkup terkecil, maka dia akan bertambah sampai lingkup tertinggi terbesar yang tidak ada batasnya dalam dunia public speaking. Nah, itu aja tips dari Sekar. Ini 4 hal dulu, nanti insya Allah ada lagi. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, karena banyak sekali orang-orang introvert yang berhasil bahkan menjadi seorang pembicara yang handal, menjadi seorang MC yang luar biasa, bahkan sering menjadi narasumber kece. Karena apa? Karena ilmu tadi. Maka saya ilmu dulu. Kita perlu ilmu itu sangat dibutuhkan dalam hal apapun, sehingga tidak ada yang namanya tong kosong dari bunyinya. Karena apa? Kita ingin berbagi. Dan hal penting yang ingin saya sampaikan, sebagai seorang introvert, jangan fokus untuk meminta, tapi fokus untuk memberi. Nah, ketika kita fokus untuk memberi, maka insya Allah apa yang kita dapatkan nantinya kita tidak akan kecewa, satu, dan kita fokus terhadap kualitas diri kita. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Semoga membantu untuk kita yang introvert, karena Sekar jujur orangnya introvert juga, suka banget dengan hal yang menyendiri dan kurang bisa dibilang kaget ketika harus berjumpa dengan banyak orang. Tapi akhirnya makin kesini kita akan membiasakan diri untuk berjumpa dengan orang baru. Itu dia, dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekar ingatin terus untuk teman-teman sekalian, bantu. Dan Sekar akan semangat insya Allah membagikan tips-tips penting yang menjadi rahasia Sekar selama ini insya Allah, dan menjadi riset Sekar juga selama ini dalam belajar dunia public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.